Bima punya rumah di kota metropolitan. Rumah itu ia beli 2 tahun lalu dari seorang pengusaha tambang batu bara. Setelah resmi menjadi miliknya, Bima mengubah rumah itu menjadi nuansa Jawa. Maksudnya, biar dia merasa ada di kampung halaman. Bagian depan rumah itu dibuat seperti rumah joglo dengan hiasan lampu khas Jawa di depannya. Di beranda rumah itu ada kursi dan meja yang terbuat dari kayu jati. Sebenarnya, rumah ini jarang sekali Bima tempati. Maklum, dia itu adalah seorang pebisnis kopi. Jadi, ia lebih sering tinggal di luar kota ketimbang di rumah mewahnya itu. Selama Bima berada di luar kota, rumah itu hanya dijaga oleh seorang satpam. Itu pun hanya menjaga keamanannya saja. Urusan bersih-bersih bukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, saat pertama kali Anjani menginjakan kaki di rumah Bima, ia terkejut karena tidak menyangka kalau suaminya punya rumah sebesar ini di kota. Dia juga bingung bagaimana cara membersihkan rumah sebesar itu. Debu menempel di mana-mana, juga banyak sarang laba-laba. "Mas, rumah ini sudah berapa tahun gak kamu tempati?" tanya Anjani. "Dari pertama beli, sekitar 2 tahun lalu. Habisnya, aku selalu sibuk di luar kota." "Sayang sekali ya mas, padahal rumahnya bagus banget." Anjani masih memperhatikan ruang tamu di rumah itu. "Aku sengaja beli rumah ini buat persiapan aja. Biar kalau udah berkeluarga, aku gak bingung nyari rumah. Dan mulai dari sekarang, kita akan tinggal di rumah ini." Bima merangkul pundak istrinya sambil tersenyum. "Aku bingung cara bersihin rumah sebesar ini, mas," ucap Anjani. "Jangan khawatir, kamu istirahat aja. Nanti biar aku suruh orang buat bersihin rumah kita ya." Bima dan Anjani menempati kamar yang dekat dengan ruang tamu. Kamar itu juga bernuansa etnik Jawa. Di bagian depannya ada ukiran kata-kata menggunakan bahasa Sanskerta yang Bima sendiri tidak tahu artinya. 1 minggu sudah Anjani tinggal bersama Bima di rumah itu. Tapi benjolan di punggungnya tak kunjung sembuh. Sekalipun Anjani sudah dioperasi, benjolan itu tetap tumbuh lagi. Sekarang benjolannya malah bertambah menjadi 3. Bengkaknya terus membesar seperti akan pecah. Bima sudah membujuk Anjani untuk dirawat di rumah sakit, tapi dia tidak mau. Anjani tidak mau menjadi orang pesakitan. Dia ingin tetap mendampingi suaminya di rumah. Akhirnya, setiap hari dokterlah yang berkunjung ke rumah Bima untuk memeriksa secara rutin kondisi Anjani. Sayangnya, semakin lama kondisi Anjani semakin memburuk. Benjolan itu memang sudah agak kempes, tapi warna kulit punggungnya seperti memar dan busuk. Sekarang Anjani hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Di saat seperti itu, Anjani meminta sesuatu kepada Bima. Itu adalah permintaan pertamanya dari semenjak menikah dengan Bima. Walau Bima terbilang kaya raya,
Tapi Anjani tidak pernah minta apapun kepada suaminya. Baginya hidup bersama Bima sudah lebih dari cukup. Mas, aku boleh minta sesuatu? Tanya Anjani dengan nada bicara yang pelan. Ia menoleh perlahan ke arah suaminya yang sedang duduk di tepi tempat tidur. Boleh sayang, kamu minta apa? Aku minta dibelikan balon berbentuk hati warna merah jambu. Mas, masih ingat kan? Pertama kita ketemu di pasar malam itu. Mas ngasih aku balon berbentuk hati. Iya sayang, hari ini akan aku belikan, kata Bima sambil mengecup kening istrinya. Tidak butuh waktu lama. Bima bisa menemukan balon gas berwarna merah jambu dan berbentuk hati. Balon itu diikatkan di tempat tidur Anjani dan dibiarkan melayang di atas. Malam itu, mereka tidur bersama. Bima memeluk tubuh istrinya yang semakin kurus. Ia sangat mencintai Anjani. Tengah malam, Anjani membangunkan suaminya. Wanita itu terlihat segar. Wajahnya juga tidak pucat lagi. Dalam kondisi mengantuk, Bima bangun. Ia terkejut saat melihat Anjani bisa bangun. Mas, aku sembuh, kata Anjani sambil tersenyum. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Bima sangat senang melihat wajah istrinya yang tampak segar. Mas, temani aku yuk, ajak Anjani. Ia turun dari tempat tidur. Kemana? Bima melirik jam dinding. Masih jam 2 dini hari. Ke kolam renang belakang rumah kita. Bima mengiyakan ajakan istrinya. Dia pun turun dari tempat tidur. Tangan Bima ditarik oleh Anjani. Wanita itu terlihat gembira sekali. Malam-malam begini, Anjani berendam di kolam renang. Bima sudah melarangnya, tapi Anjani memang bandel. Sesekali dia malah mencipratkan air ke arah Bima. Tepat jam 3 dini hari, mereka berdua kembali ke tempat tidur. Bima memeluk tubuh istrinya, dan itu menjadi pelukan terakhir. Sebab keesokan harinya, Anjani meninggal dunia. Dia tidur untuk selamanya. Bima menangis, bahkan ia berteriak di samping jasad Anjani. Ia tidak menyangka kalau kebahagiaannya sesingkat ini. Orang tua Anjani dijemput, begitupun dengan orang tua Bima. Mereka semua berkumpul di kamar Anjani. Sementara itu, mayat Anjani dibaringkan di atas tempat tidur dan sudah dikafani oleh Bima sendiri. Bu, Pak, aku mau memakamkan Anjani di kamarku sendiri, kata Bima dengan suara yang parau. Jelas saja, itu membuat orang tua Anjani kaget. Gak bisa, Anjani akan kami bawa ke Mojosari, kata bapak Anjani yang sudah tua itu. Aku masih sayang dia, Pak. Kumohon, izinkan aku memakamkannya di kamar ini. Aku janji akan merawat Anjani dengan baik.
Udah gila kamu, Bim. Biarkan Anjani dikubur di kampung halamannya, timpal Ibu Bima. Aku belum siap kehilangan Anjani. Bima tertunduk sambil menangis. Menurut ayah, biarkan saja Bima mengubur istrinya di kamar ini. Kini ayahnya Bima membela. Kedua orang tua Anjani terdiam. Mereka seperti tengah mempertimbangkan permintaan Bima. Ya sudah kalau gitu mau kamu. Tapi kamu harus jaga kuburan anak kami dengan baik, kata ayah Anjani, yang akhirnya mengiyakan keinginan Bima. Kalian sudah gila. Mana mungkin ada kuburan di dalam kamar, bentak ibunya Bima. Biarkan saja, Mah. Itu kemauan anak kita. Ayahnya Bima tetap membela anaknya. Maka malam itu juga lantai kamar Bima dibongkar. Anjani dikuburkan di dalam kamar itu. Balon gas berbentuk hati diikatkan di batu nisan Anjani. Mereka tidak menyadari satu hal, bahwa di sudut ruangan kamar Bima yang remang, Kanti berdiri menyaksikan pemakaman Anjani. Kanti sudah lama berada di kamar itu. Dari awal, dia memang mengikuti Anjani. Bima rela melewatkan banyak klien potensialnya demi merawat makam Anjani. Bisnis kopi yang dia kelola, perlahan pendapatannya kian menurun. Sebab yang dilakukan Bima setiap hari hanya berdiam diri di kamar sambil mengelus-ngelus batu nisan istrinya. Setiap pagi dan sore, Bima rajin menyiram makam istrinya itu. Walaupun dia sangat menyayangi makam istrinya, Bima tidak tidur di kamar itu, melainkan mengisi kamar yang bersebelahan dengan makam. Suatu malam Bima terbangun. Dia mendengar suara pintu kamar sebelah dibanting berkali-kali. Suara itu mengganggu. Bima heran. Siapa yang melakukannya? Padahal di rumah itu dia hanya tinggal sendirian. Pak Satpam tidak mungkin masuk ke dalam rumah tanpa izin Bima. Terpikirlah oleh Bima, kalau yang membanting pintu kamar sebelah itu adalah maling. Buru-buru ia bangun lalu mengambil pistol tipe Glock 20 yang ia beli dari pedagang ilegal. Sambil mengendap-endap, Bima mendekat ke pintu kamarnya. Dia harus hati-hati. Takutnya maling itu juga bawa pistol. Dengan pelan, ia buka sedikit pintu kamarnya dan mengintip dari celah pintu itu. Tidak sampai 10 detik, Bima dengan cepat menutup kembali pintu kamarnya. Dia kaget dengan apa yang dilihatnya barusan. Di pintu kamar tempat Anjani dimakamkan, ia melihat sosok si Kanti sedang memainkan daun pintu. Wajahnya datar dan menakutkan. Rambutnya menjuntai panjang, mungkin sampai 10 meter merambat di atas lantai. Bima masih mendengar suara pintu dibanting. Jantung Bima berdetak hebat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Beberapa saat kemudian, suara itu hilang. Bima
kembali mengintip dari celah pintu. Dan kali ini dia terjungkal, saking kagetnya. Karena si Kanti berdiri tepat di depan pintu kamarnya sendiri. Pintu kamar Bima perlahan terbuka sedikit. Mungkin hanya satu jengkal tangan orang dewasa. Masih dalam posisi duduk, Bima meringsut mundur sambil mengarahkan pistolnya ke pintu. Salah aku apa? Kenapa kau terus menggangguku? Bentak Bima. Tidak ada sosok yang muncul dari balik pintu itu. Bima bangkit, terus waspada. Dia mendekat ke arah pintu. Dari balik pintu itu, ada seseorang yang melempar sebuah kain kafan yang tampak kotor. Masih ada butiran tanah pada kain kafan itu. Segera, Bima ambil kain kafan itu. Terfikirlah sesuatu di kepalanya. Buru-buru ia keluar, lalu masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima mematung di depan pintu kamar istrinya. Kain kafan yang dibawa seketika jatuh. Ada yang membongkar kamar Anjani. Mayatnya digeletakkan begitu saja di atas lantai tanpa kain kafan alias telanjang bulat. Bima lari keluar rumah untuk memanggil Mang Asep, satpam penjaga rumahnya. Ia mau meminta bantuan untuk menguburkan kembali mayat Anjani. Mang Asep yang malam itu sedang mendengur di posnya seketika terbangun karena Bima menggedor kaca jendela pos satpam. Mang Asep, tolongin saya, Mang," kata Bima dengan nada tinggi. Mang Asep dengan sigap memakai topi satpamnya dan keluar dari dalam pos. "Ada apa, Pak?" tanya Mang Asep. Dia ikut panik. Dalam hatinya, Mang Asep menebak-nebak kalau rumah majikannya itu kemalingan. "Ayo ikut saya butuh bantuan Mang Asep sekarang." "Siapa?" Mang Asep penasaran, lantaran jarang sekali malam-malam begini Bima membangunkannya. Bima menyuruh Mang Asep untuk menunggu di depan kamar. Sementara Bima akan mengafani lagi istrinya itu. Setelah selesai, Bima langsung menghampiri Mang Asep, lalu menyuruhnya untuk mengambil cangkul di gudang. "Mang, malam ini gak lihat orang masuk ke rumah saya kan?" tanya Bima sebelum Mang Asep mengambil cangkul. "Enggak lihat, Pak." "Oh iya, Mang Asep kan dari tadi tidur," kata Bima kesal. "Maaf, Pak, saya ketiduran. Emangnya ada apa ya, Pak?" "Makam istri saya ada yang bongkar." "Hah? Serius, Pak?" Kedua mata Mang Asep melotot saking kagetnya. "Iya, Mang. Cepat ambil cangkul. Bantu saya menguburkannya lagi." Baik, Pak." Tidak lama berselang, Mang Asep muncul membawa 2 buah cangkul. Dia memberikan 1 cangkul itu pada majikannya. Tangan Mang Asep bergetar saat menyentuh mayat Anjani yang mulai membusuk. Wajah Anjani keriput dan lembek. Di bagian mata dan hidungnya menetes darah hitam yang kental. Mayat itu baru akan mengalami proses pembusukan. Mang Asep turun ke dalam liang lahat. Ia menyambut mayat yang disodorkan Bima dari atas. Setelah itu, Bima ikut masuk ke dalam liang lahat.
Sebelum mayat Anjani dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba Mang Asep melihat kedua mata Anjani melotot. Mayat itu lalu tersenyum dingin pada Mang Asep. Jelas saja, Mang Asep kaget lalu berteriak. Refleks, dia keluar dari liang lahat itu. Anehnya, yang melihat kejadian mengerikan itu hanya Mang Asep. Sementara Bima tidak melihat keanehan apapun pada mayat Anjani. Ada apa, Mang? Tanya Bima kaget. Bu Anjani hidup lagi. Tunjuk Mang Asep ke arah mayat Anjani. Mang Asep masih melihat kalau Anjani itu melotot sambil tersenyum. Ia pun lari keluar dari kamar, meninggalkan Bima seorang diri di dalam liang lahat. Mang Asep, tunggu. Mau kemana, Mang? Panggil Bima dari dalam liang lahat.